Hari ini kita mengenal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Namun, Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak sidang BUPK, Piagam Jakarta, hingga pengesahan dalam UUD 1945, para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa, awal kemerdekaan, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. The Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Pancasila adalah sidang BUPK pada tahun 1945. Dalam sidang tersebut, para tokoh bangsa seperti Hirsa Karno, Muhammad Yamin, dan Sutomo menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Hirsa Karno menyampaikan pidato yang berisi 5 dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Setelah itu, para tokoh bangsa kembali berdiskusi dan menyusun Piagam Jakarta sebagai rumusan awal dasar negara. Namun, demi menjaga persatuan bangsa yang terdiri dari berbagai agama, suku, dan budaya, para pendiri bangsa sepakat mengubah sila pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Keputusan ini menunjukkan bahwa kepentingan persatuan bangsa lebih diutamakan daripada kepentingan golongan tertentu. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa ini adalah nilai persatuan, musyawarah, toleransi, dan sikap menghargai perbedaan. Para pendiri bangsa memberikan contoh bahwa perbedaan pendapat tidak harus menimbulkan perpecahan, tetapi dapat diselesaikan melalui dialog dan semangat kebersamaan. Dari sejarah lahirnya Pancasila, saya belajar bahwa persatuan bangsa harus dijaga dengan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Di era sekarang, generasi muda sering menghadapi tantangan seperti perpecahan di media sosial, penyebaran hoaks, dan sikap intoleransi. Cepatnya perkembangan teknologi dan juga banyaknya platform media sosial membuat nilai Pancasila dikhawatirkan dapat terkikis oleh generasi muda. Saudara, eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi. Untuk menjaga ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila harus diperkuat dengan hadirnya undang-undang. Karena itu, nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi muda, kita dapat menerapkannya dengan menjaga sikap toleransi, tidak mudah terprovokasi, menghargai pendapat orang lain, dan menggunakan media sosial secara bijak. Pancasila bukan hanya hafalan, tetapi pedoman hidup yang harus diterapkan agar Indonesia tetap bersatu dan maju. Dengan memahami sejarah Pancasila, kita dapat menjadi generasi muda yang lebih bijaksana, cinta tanah air, dan mampu menjaga persatuan Indonesia. Belajar sejarah Pancasila bukan hanya mengenang masa lalu, tetapi juga mengambil pelajaran untuk masa depan Indonesia.